muka video. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis pada usaha Anda Nusa. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ika Yobi Permana, NPM 1932121514. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan usaha atau bisnis adalah suatu aktivitas yang mendalami tentang sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka memutuskan layak atau tidak usaha tersebut diaplikasikan. Deskripsi usaha serta visi dan misi Anda Nusa. Anda Nusa adalah bisnis yang bergerak di bidang fashion, di mana dalam usaha ini Anda Nusa memproduksi dan menjual khusus kain Anda khas Nusa Penida yang sangat cocok digunakan oleh seluruh kalangan, baik itu orang tua maupun anak-anak. Visi dan misi. Visi yang pertama, menjadi produsen kain Anda yang profesional serta memiliki kualitas standar produk di tingkat nasional dengan mengangkat keunikan lokal. Yang kedua, menjadikan produsen kain Anda yang menjadi trendsetter di Kabupaten Kelungkung. Misi yang pertama, menciptakan dan menggali peluang pasar yang potensial. Yang kedua, memajukan produk Anda yang berkualitas dengan desain berbagai aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ada aspek hukum, legalitas usaha, badan hukum, dan tanda daftar perusahaan. Yang kedua, aspek pasar, produk, harga, tempat, dan promosi. Izin perusahaan. Sebagai pelaku usaha, wajib hukumnya patuh terhadap hukum yang berlaku. Maka dari itu, usaha Anda Nusa memiliki beberapa dokumen perizinan sesuai jenis bidang usaha yang dijalankan. Izin tersebut antara lain: surat izin usaha industri, usaha Anda Nusa telah mendapatkan SIUI dari Departemen Perdagangan dan Industri Kota Kelungkung sebagai usaha yang memproduksi barang di bidang fashion. Izin domisili. Usaha Anda Nusa memiliki izin domisili di mana lokasi perusahaan berada di Nusa Penida, Pemerintah Kota Kelungkung. Bukti diri unit usaha. Anda Nusa juga mempunyai bukti diri mengenai identitas pemilik usaha yang dikeluarkan oleh Kecamatan Nusa Penida, yang dikenal dengan KTP beserta identitas lain yang diperlukan. Yang ketiga, aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis menjadi salah satu bagian yang penting dalam studi kelayakan bisnis. Analisis ini digunakan untuk memastikan gagasan atau ide yang sudah dipilih tersebut layak dijalankan dan menghindari adanya kegagalan bisnis di masa yang akan datang. Yang keempat, aspek manajemen. Perencanaan adalah fungsi pertama manajemen atau langkah awal manajemen dalam menjalankan suatu perusahaan, di mana perusahaan menetap tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian untuk memudahkan pelaksanaan dari perencana yang telah ditetapkan perlu dibentuk struktur organisasi. Struktur organisasi Anda Nusa. Yang pertama, pemilik usaha, yang kedua manajer, dan yang ketiga karyawan. Penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menggerakkan, pembimbing, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha organisasi. Yang kedua, pengendalian merupakan fungsi manajemen untuk memastikan apakah SDM sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau belum, serta memastikan seluruh SDM tersebut telah melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana.
Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Niputunita Anggreni, MPM 19321211143. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, aspek dampak lingkungan. Dampak usaha Enda Nusa sendiri tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan Enda Nusa hanya membuat atau memproduksi menenun saja. Bahan yang digunakan seperti kapas berwarna dan benang berwarna yang telah dibeli, jadi sehingga tidak ada limbah yang bisa disebabkan baik itu limbah cair maupun gas. Aspek keuangan, biaya per investasi. Yang pertama, biaya pembelian bahan baku itu 25 juta, sewa tempat 10 juta, biaya operasionalnya 15 juta, biaya lain-lainnya 10 juta. Total investasinya adalah 60 juta. Jadi total investasi pada usaha Enda Nusa untuk menjelaskan bisnisnya memerlukan dana 60 juta dengan rincian seperti di atas dan memiliki umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu. Keuntungan sesudah pajak selama umur penggunaan adalah sebagai berikut dengan discount rate-nya 12%. Penyelesaian. Tahun pertama 5 juta, tahun kedua 4 juta, tahun ketiga 5 juta, tahun keempat 5 juta, tahun kelima 6 juta, berarti totalnya adalah 25 juta. Rata-rata EAT-nya sama dengan 25 juta dibagi 5 sama dengan 5 juta. Rata-rata investasinya sama dengan 60 juta dibagi 2 sama dengan 30 juta. ARR-nya sama dengan dalam kurung 5 juta bagi 30 juta kali 100% sama dengan 16%. Berdasarkan perhitungan ARR, maka investasi menguntungkan karena ARR keuntungannya diharapkan 12%. Payback period, depresiasinya sama dengan 60 juta dikurangi 0 dibagi 5 sama dengan 12 juta. Maka depresiasi semuanya adalah 12 juta. Investasi 60 juta period Private tahun 1 17 juta, sisa 43 juta. Pre-seed tahun kedua 16 juta, sisanya 27 juta. Pre-seed tahun ketiga 17 juta, berarti sisanya 10 juta. Maka payback 3 tahun 10 juta dibagi 17 juta dikali 12 bulan sama dengan 3 tahun 7,05 bulan. Artinya payback period lebih pendek dari umur ekonomi sehingga dapat dikatakan investasi ini layak untuk dilaksanakan. Net present value DF-nya yang 1 tahun 17 juta 0,892, PF profitnya 15 juta 164.000. Yang tahun kedua 16 juta, DF-nya 0,797, profitnya 12 juta 752.000. Yang ketiga 17 juta, DF-nya 0,711, 12 juta 87.000. 17 juta 0,635, 10 juta 10 juta 795.000. Dan yang kelima 18 juta, DF-nya 0,567, PF of profit-nya 10 juta 206.000. Berarti totalnya 61 juta 4.000. NPF pada tingkat DF 12% sama dengan 61 juta 4.000 dikurangi 60 juta sama dengan 1 juta 4.000. Pada DF 12% NPF 0 itu berarti investasi layak untuk dilaksanakan. Sekian Selanjutnya, PI sama dengan total present value of progress dibagi investasi, didapat 61 juta 4.000 dibagi 60 juta mendapatkan hasil 1,01. Berdasarkan nilai PI sebesar 1,01 menyatakan lebih besar daripada 1, maka investasi ini layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, ada metode internal rate of return, di mana membandingkan nilai P1 dengan P2, di mana P1 dengan DF 12% dan P2 dengan DF 20%. Hasil dari P1 yaitu 1.004.000 dan hasil dari P2 minus 9.462.000.
Rumus IRR P1 ditambah kurung P2 dikurang P1 kurung tutup dikali net present value 1 dibagi net present value 1 dikurang net present value 2 mendapatkan hasil 12% ditambah 20% dikurang 12% dikali 1.004.000 dibagi 61.004.000 dikurang 50.538.000 mendapatkan hasil 12% ditambah 8% dikali 1.004.000 dibagi 10.466.000 mendapatkan hasil 12% ditambah 0,76% mendapatkan hasil 12,76%. Berdasarkan IRR yang diperoleh hasil sebesar 12,76% itu berarti lebih besar dari tingkat keuntungan yang diharapkan yaitu 12%. Itu artinya investasi ini layak untuk dilaksanakan. Nah, dari hasil rekapitulasi perhitungan menunjukkan seluruh kriteria layak sehingga investasi ini layak untuk dilaksanakan. Maka dapat kami simpulkan dari analisis yang telah dilakukan mengenai analisis aspek studi kelayakan bisnis seperti aspek hukum, aspek pasar, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, aspek dampak lingkungan, dan aspek keuangan beserta 5 kriteria penilaian investasi menunjukkan bahwa investasi Endak Nuse ini layak untuk dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akan Putu Putra Aditya Pratama, NPM 1932121382. Pertanyaan dari saya, kemukakanlah alasan mengapa aspek pasar dan aspek pemasaran perlu diteliti dan perlu ada, serta berikan contoh konkretnya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Nita Anggreni, NPM 19321211143. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya Pratama. Kemukakanlah alasan mengapa aspek pasar dan pemasaran perlu diteliti dan perlu ada serta berikan contoh konkretnya. Aspek pasar dan pemasaran perlu diteliti karena sangat penting menyangkut hal-hal berkaitan dengan strategi bisnis dan marketing. Sehingga apabila tidak dianalisis akan berakibat fatal bagi perusahaan di kemudian hari. Contoh konkretnya, kita harus mengetahui barang atau jasa apa saja yang dibutuhkan pasar. Yang kedua, menentukan lokasi yang memasarkan barang atau jasa. Yang ketiga, harga yang ditentukan. Yang keempat, menentukan konsumen yang dituju. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Santi Om. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sepia Wulandari, NPM 1932121200. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Kemukakanlah alasan mengapa aspek hukum perlu diteliti dan dianggap perlu dalam melaksanakan usaha bisnis. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nikadek Sepia Wulandari. Karena dengan adanya aspek hukum digunakan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki suatu perusahaan. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan karena semua itu penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikadek Ayu Fakumalasari dengan NPM 19321211195. Pertanyaannya, mengapa suatu usaha diperlukan studi kelayakan terlebih dahulu padahal memerlukan waktu yang cukup lama dan mahal? Dan mengapa kelompok kalian bisa memilih Endak Nuse sebagai usaha tersebut? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nigede Diantami Anggreniwati, NPM 1932121043. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Eva mengenai mengapa suatu usaha diperlukan studi kelayakan terlebih dahulu, padahal memerlukan waktu yang cukup lama dan mahal.
Dan mengapa kelompok kalian memilih Endak Nuse sebagai usaha tersebut? Suatu usaha diperlukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu karena sebelum suatu usaha dijalankan, maka kita dapat mengetahui kelayakan atau tidak suatu usaha tersebut dijalankan. Jika dianggap layak dan bisa menghasilkan keuntungan, maka bisnis atau proyek tersebut dapat direalisasikan. Adapun 5 tujuan perlu dilakukannya studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari risiko keuangan. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Nah, alasan kelompok kami memilih Endak Nuse sebagai usaha karena usaha endek atau produksi endek menggunakan alat tenun bukan mesin masih sangat langka. Dan jika ada, setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Selain itu, di zaman modern sekarang, endek tidak saja digandrungi oleh orang tua, melainkan oleh anak muda sebagai fashion agar terlihat menarik, sehingga menurut kami, usaha ini cukup menjanjikan di masa depan. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Saya Inyoman Cahaya Widura, NPM 491 dari kelompok 14. Ingin bertanya mengenai bagaimana cara promosi untuk dapat bersaing dengan produsen yang sudah ada sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nigede Diantami Anggreniwati, NPM 1932121043. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cahya Widura mengenai bagaimana cara mempromosikan agar dapat bersaing dengan perusahaan yang sudah ada terlebih dahulu. Cara mempromosikan agar dapat bersaing dengan perusahaan yang sudah ada terlebih dahulu adalah yang pertama, melakukan diferensiasi produk, di mana memperkenalkan nilai pembeda atau pembeda dari produk sendiri dengan produk perusahaan lain. Yang kedua, penempatan harga. Dalam mempromosikan, harga menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, Endak Nuse tidak mematok harga tinggi sehingga bersaing dengan endak-endak di pasaran. Yang ketiga, pelayanan kepada konsumen. Pada saat melakukan pelayanan, merupakan hal yang tepat saat melakukan promosi. Sebisa mungkin untuk memperkenalkan produk dan memberikan pelayanan terbaik sehingga konsumen tertarik. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lugede Sintia Anika Pertiwi, NPM 1932121293. Di sini saya ingin bertanya, apakah aspek dampak lingkungan berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan? Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Niputunita Anggreni, NPM 19321211143. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Apakah aspek lingkungan berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan? Ya, karena aspek lingkungan kerja ini memberikan dampak positif ke karyawan dan membuat karyawan bisa bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Sekian jawaban dari saya. Om Santi Om. Baik, saya dari kelompok 14. Perkenalkan, saya Kuda Wispeda Ramaswara, NPM 144. Saya akan bertanya kepada kelompok 6. Dari tadi kelompok 6 membahas tentang Endak Nuse. Nah, sekarang saya bertanya, apa kelemahan dari bisnis tersebut? Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Niputunita Anggreni, NPM 19321211143. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rama Suara. Apa kelemahan bisnis Endak Nuse? Nah, kelemahannya adalah harganya yang sangat mahal dan membuat peminat masyarakat sedikit untuk meminati. Yang kedua, proses pembuatannya yang sangat lama. Yang ketiga, perawatannya yang dianggap agak susah. Sekian jawaban dari saya. Om Santi Om. Perkenalkan, nama saya Putri Dewsara Dewi, NPM 1932121296 dari kelompok 14. Ingin bertanya, siapakah target utama dari pembuatan kain Endak Nuse Penide, dan apakah ada pemikiran untuk memperluas penjualannya ke pasar internasional? Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putudiah Chandra Dewi. Target utama dari pembuatan kain endak ini adalah yang pasti masyarakat luas, baik itu kalangan orang tua maupun anak muda.
dan bahkan wisatawan. Untuk memperluas penjualan ke pasar internasional tentu ada, tetapi masih ada kendala dalam pemenuhan permintaan karena pembuatan kain endek membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 hari sehingga sangat dini penjualan belum sampai ke pasar internasional. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Novika Wijayanti, NPM 1932121281. Di sini saya akan bertanya manfaat apa saja yang diperoleh setelah melakukan studi kelayakan bisnis sebelum menjalankan usaha. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Niputu Novika Wijayanti. Yang pertama, dengan menjalankan proses studi kelayakan bisnis, kita bisa menemukan jawaban apakah bisnis yang akan dijalani benar-benar prospek ke depannya atau hanya akan membuang waktu, tenaga, pikiran, dan modal saja. Yang kedua, untuk menambah kepercayaan dalam menjalankan suatu bisnis, selain menambah kepercayaan diri, studi kelayakan bisnis bisa membantu dalam evaluasi semua kegiatan bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, melalui studi kelayakan bisnis bisa menentukan seberapa besar modal yang perlu Anda keluarkan saat menjalankan bisnis, sehingga terhindar dari kekurangan modal di tengah jalan yang menjadi salah satu penyebab bisnis Anda gagal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Sintia Heri Pratisanti, NPM 1932121011. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Meski telah melakukan studi kelayakan bisnis, apakah resiko kegagalan pada bisnis bisa tetap terjadi? Tolong jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nigede Diantami Anggreniwati, NPM 1932121043. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia Heri mengenai meski telah melakukan studi kelayakan bisnis, apakah risiko kegagalan pada bisnis bisa tetap terjadi? Jelaskan. Baik, meskipun telah melakukan studi kelayakan bisnis, pada suatu bisnis, kegagalan masih bisa terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pada saat melakukan penelitian, data dan informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada. Yang kedua, kurang teliti melakukan penilaian terhadap dokumen-dokumen yang ada. Yang ketiga, kesalahan pada saat melakukan perhitungan menggunakan rumus-rumus. Yang keempat, para pelaksana di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar dan tidak sesuai dengan pedoman. Yang kelima, adanya perubahan lingkungan seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, dan perilaku masyarakat. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang dapat menyebabkan kegagalan pada suatu bisnis meskipun telah dilakukan studi kelayakan bisnis. Sekian dari jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu, saya Nyoman Ananda Sastra Wijaya, NPM 193212147 dari kelompok 1. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 6, dari perusahaan Endek Nusa ini yang kalian ingin dirikan nantinya, saya ingin bertanya bagaimana sistem produksi dari Endek Nusa ini dari estimasi kalian yang dapat memproduksi 10 kain dalam sehari. Jadi saya ingin bertanya bagaimana sistem produksinya, waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan kain Endek Nusa ini, dan juga berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nigede Diantami Anggreniwati, NPM 1932121043. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda mengenai bagaimana sistem produksi dari Endek Nusa sehingga kelompok kalian mengestimasikan dapat memproduksi 10 kain dalam 1 hari dan waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan beserta berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Sistem produksi Endek Nusa sendiri adalah menggunakan alat tenun, bukan mesin. Tetapi alat tenun ini sudah dikategorikan modern, karena dahulu masih menggunakan alat tenun yang dinamakan alat tenun cak-cak, di mana pembuatannya bisa berhari-hari. Sedangkan sekarang pembuatannya bisa lebih cepat sehingga lebih bisa banyak memproduksi dan tetap dengan kualitas yang sama.
Untuk produksinya, diharapkan dapat memproduksi 10 kain setiap hari karena satu hari satu orang karyawan diharapkan dapat menyelesaikan satu kain endek dengan ukuran normal yaitu 110 x 220 cm. Untuk waktu pengerjaan, normalnya satu karyawan menyelesaikan satu kain endek dalam waktu satu hari. Untuk saat ini, tenaga kerja yang dibutuhkan masih sedikit, yaitu 10 karyawan, karena permintaan kain endek yang relatif berkurang pada saat pandemi seperti ini. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.